ke pertemuan keempat. Kita akan mendiskusikan mengenai perilaku dan gaya kepemimpinan. Di materi ini, kita akan bicara mengenai bagaimana gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh sifat dan karakter dari pemimpin. Sifat dan karakter pemimpin akan menentukan perilaku, gaya kepemimpinan, dan pola interaksi antara bawahan dengan atasan. Nah, gaya kepemimpinan sendiri itu diinisiasi atau kemudian dikategorisasi dengan 3 riset yang sudah cukup terkemuka, yaitu riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Universitas Iowa. Oleh karena itu dikenal dengan Iowa Leadership Style. Yang berikutnya adalah Michigan atau Michigan Leadership Style, dan yang terakhir adalah Ohio State University Studies of Leadership Style. Jadi gaya kepemimpinan ini yang cukup sering didiskusikan, sering dibahas di ranah manajemen, dan ketiga gaya ini memiliki persamaan yang cukup signifikan, perbedaannya juga ada. Kita akan mulai mendiskusikan mengenai Universitas Iowa Leadership Style. Yang pertama adalah bahwa ada 2 perbedaan gaya kepemimpinan menurut riset yang didasarkan di Iowa University. Yang pertama adalah autokratis, yang kedua adalah demokratis. Nah, autokratis, pemimpin yang bersikap otoriter tanpa memberikan kesempatan untuk tumbuhnya partisipasi dari bawahan. Jadi autokratis ini sifatnya sangat, bisa dikatakan sangat kaku, sangat menuntut sesuatu yang lebih hardware atau yang lebih sesuai dengan prosedur begitu ya, dan tidak memberikan ruang untuk bawahan memberikan ide-idenya atau berkontribusi terhadap proses dari pekerjaan itu sendiri. Sedangkan demokratis adalah pemimpin yang lebih bersifat mengayomi gitu ya, dan mau mendengar adanya saran dan ide dari bawahan. Bahkan pemimpin yang memiliki gaya demokratis ini memberikan ruang yang cukup formal gitu ya, bukan hanya informal tapi juga formal, agar bawahan atau karyawan itu mampu menyampaikan pandangan-pandangannya di level yang lebih tinggi dari hanya obrolan sesama karyawan gitu ya. Ada rapat khusus, kemudian dibuatkan pertemuan mingguan. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis. Lanjut, kita akan masuk ke gaya kepemimpinan selanjutnya, yaitu Michigan Leadership Style. Pada dasarnya hampir mirip, ada 2 komponen gitu ya. Yang pertama adalah bahwa pemimpin memiliki gaya yang fokus pada pelaksanaan pekerjaan dan tugas. Pemimpin ini hanya berinteraksi atau berkomunikasi dengan bawahan melalui instruksi kerja. Jadi kerangka ataupun dimensi yang dipilih oleh pemimpin untuk berkomunikasi dengan bawahan itu hanya dalam konteks pekerjaan. Di sisi lain ada yang namanya fokus terhadap karyawan. Pemimpin yang fokus pada pemenuhan kebutuhan karyawan ini lebih memiliki rasa untuk membangun relationship atau hubungan melalui kepercayaan, melalui proses mengenal individu satu dengan yang lain, membangun rasa antara satu dengan lain, empati, simpati, begitu ya. Dan pada akhirnya menumbuhkan rasa hormat antara atasan dan bawahan. Kemudian yang berikutnya adalah Ohio State University Leadership, yaitu pembuatan inisiatif structure
dan perhatian, consideration. Nah, ini menggambarkan pemimpin mengedepankan hubungan melalui saluran komunikasi, sedangkan perhatian, consideration ini mengedepankan kondisi kondisif, misalnya kesetiakawanan.